Ibu punya firasat yang gak enak. Ridho minta tolong sama kita, Pak. Minta bantuan kita. Iya, Ma. Papa tahu, Ma. Karena Mama terlalu memikirkan Ridho, Mama jadi mimpi sama Ridho. Yang penting Ridho nggak apa-apa. Insya Allah Ridho pasti akan pulang, Ma. Ya? Ya Allah, lindungilah Ridho dimanapun dia berada. Udah jam 1 pagi, tapi sampai sekarang Ridho belum pulang. Mas Afan juga belum pulang. Kemana mereka? Fit, Ibu yakin terjadi sesuatu sama Ridho. Lebih baik kita cari. Iya, Bu. Aku juga sama khawatir sama keadaan Mas Ridho. Tapi kalaupun kita mau nyari-nyari kemana, Bu, kita nggak tahu. Udah mendingan sekarang Ibu istirahat dulu ya. Ibu kan lagi sakit. Ibu itu harus banyak istirahat. Ibu nggak peduli, Ibu lagi sakit. Yang penting kita harus cari Ridho. Bu, aku juga tahu Ibu sangat mengkhawatirkan Mas Ridho. Tapi Ibu juga harus peduli sama kesehatan Ibu. Ibu istirahat dulu biar cepat sembuh. Nanti kita cari Mas Ridho ya, Bu. Fitri? Iya, Pak. Aku ke depan ya, Bu. Ya, Pak. Fitri, sudah ada kabar dari Ridho? Belum ada, Pak. Kamu sudah coba hubungi dia lagi? Udah, tapi tetap nggak aktif, Pak. Mungkin handphonenya belum di-charger. Ya Allah. Ridho kemana ya? Temen-temen dia pergi sampai larut malam. Dan Iya, Pak. sampai sekarang gak pernah ngabarin Bapak. Balik dulu ya. Lu inget, jangan cerita sama bini lu, ya? Lu kenapa? Ya lu kayak nggak tau bini lu aja, lu kalau cerita sama dia ntar semua orang tahu. Oh, iya lo tenang aja. Ya udah, sampai ketemu anak yatim. Oke. Ah, pakai dikunci. Rin! Rin! Ih, kok baru pulang sih jam segini? Lagi ada kerjaan. Mas, kamu tahu nggak? Ridho tuh belum pulang juga sampai jam segini. Kamu tahu nggak dia kemana? Bukan urusan aku lah. Emang aku babysitternya. Ya bukan gitu, saya kan cuma nanya. Ya, kamu tinggal jawab aja, nggak usah nyolot kali. Gak tahu. Ah, udah, aku mau tidur. Aku mandi dulu, mau berendam di jacuzzi. Kuzi, sumur. Tan, orang lagi ngomong main jalan aja. Tadi saya ngomong sama tembok baru bingung kamu. Apa lu liat-liat lu? Van, gue cuma mau nanya sama lu. Ridho di mana? Udah lah, lu nggak usah banyak tanya. Posisi lu sekarang aman. Nggak ada yang tahu kalau lu tuh bukan anaknya Papa Chandra. Apa maksud si Vanu gue udah aman sekarang? Dia apain Ridho? Ma? 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 Mama sakit? Demam ya, Ma?
minum obat ya. Mungkin gara-gara kemarin. Fitri? Fitri? Iya, Pak. Ibu demam. Ya Allah. Tolong bikinin teh manis ya. Dan nanti kamu beli obat. Iya, Pak. Fitri, udah dapat kabar dari Rido belum? Belum, Pak. Permisi. Ma. Minum obat nanti ya, Ma ya. Rifano habis dari mana sih? Mobilnya kotor banget. Bikin kerjaan aja. Astagfirullahaladzim, kotor banget ini mobil. Aduh. Sebentar deh, ambil handuk dulu. Ini handphone siapa ya? Tapi kok nggak bisa nyala? Apa rusak ya? Ya udah deh, aku coba cas dulu, biar tahu siapa pemilik handphone ini. Ya. Kalau aku kesana, aku takut ketemu ibu sama bapak. Gak enak lagi jadinya. Harus telepon Kak Vicky. Halo Kak. Ya, Fit? Iya, aku kesana. Ya Kak. Vita, kenapa nggak masuk rumah aja sih? Aku gak enak Kak, ada ibu sama bapak di dalam. Namanya kenapa? Kakak udah dapat kabar dari Rido. Aku semalaman bener-bener gak bisa tidur Kak mikirin dia. Ternyata Vita masih perhatian sama Rido. Apa mungkin emang dia masih cinta sama Rido? Mas. Ya tuh. Si Fitri. Ini mas saatnya kita menyingkirkan dia. Alah, kalau urusan recehan, kamu yang urus. Aku mau ngusir bapak sama ibu. Gini Kak, maksud aku khawatir, aku takut terjadi sesuatu sama Rido. Iya, nggak apa-apa kok, aku ngerti. Tapi sampai sekarang Rido juga belum ada kabar. Ibu sama bapak juga khawatir mikirin dia, Fit. Rido kalau pergi pasti karena suatu alasan. Dan dia pasti izin. Pokoknya kita harus mencarinya, Kak. Iya, tapi kalau sekarang aku nggak bisa, Fit. Ibu lagi sakit. Ibu sakit? Iya, tapi udah aku beliin obat kok. Yaudah, nanti aku hubungin kakak lagi ya. Dan tolong kakak hati-hati ya sama Mbak Rina sama Mas Alvan. Dan selama Rido nggak ada, aku titip ibu sama bapak. Kakak tolong jagain mereka ya. Aku pamit ya Kak. Hati-hati ya, Fit. Mau kemana? Hah? Kamu tuh sosokan mau cerai sama si Rido tapi masih aja tinggal di sini. Emangnya kenapa, Mbak? Ini tuh bukan tempat tinggalnya Mbak. Ini tuh tempat tinggalnya Bang Manto. Dan aku juga belum ada panggilan sidang dari pengadilan agama kok. Jadi selama itu aku masih jadi istri sahnya Rido. Dan aku nggak bakal pernah pergi dari rumah itu sebelum Rido kembali. Wah, berani banget tuh anak ya sekarang, hah? Lihat aja nanti. Sekarang mama istirahat ya. Gak usah mikirin Rido. Pasti dia akan pulang nanti. Bapak sama ibu ngapain masih di sini? Alvan, maksud kamu apa?
Bapak sama Ibu pergi dari sini. Tempat ini udah jadi milik aku. Hei, berani-beraninya kamu mengusir kami. Tempat ini bukan milik kamu. Kamu lihat ibu lagi sakit. Kamu gak punya hati. Pak, Bapak sama Ibu mau sakit, mau terlantar di jalan, mau nggak makan 2 tahun, bukan urusan saya, Pak. Yang penting Bapak sama Ibu pergi dari sini. Ridho nggak mungkin kembali lagi, Pak. Apa? Ridho tidak pernah kembali lagi? Apa yang telah kamu lakukan terhadap Ridho? Pak, Bu, Ridho itu udah kabur, Bu. Males ngurusin kalian. Lagian kan mereka kan bukan anak kandung Bapak sama Ibu. Apa yang Ibu harapin dari dia? Hah? Alvan, buat Bapak dan Ibu, Ridho lah anak kami satu-satunya. Bukan kamu sama Adivano. Saya nggak dianggap, Pak. Saya anak kandung Bapak. Mas Alvan, tapi buat aku, Ibu dan Bapak adalah orang tua aku. Pembantu? Siapa lu? Lu menantu yang tidak diinginkan. Jangan banyak. Selagi Ridho nggak ada di sini, Ibu dan Bapak adalah orang tua aku. Dan nggak akan ada orang yang bisa menyuruh Ibu dan Bapak pergi dari sini, termasuk Mas Alvan. Jangan kurang ajar lo ngomongnya ya. Lu pergi dari sini, angkat kaki lu dari sini. Lu itu bukan siapa-siapa. Alvan, tidak ada yang berhak mengusir Fitri. Fitri adalah menantu Bapak. Siapa yang bilang nggak berhak, Bapak? Rumah ini atas nama aku, Pak. Aku bebas mau ngapain. Buktiin. Kalau emang tempat ini punya Mas Alvan, buktiin. Dan panggil polisi untuk usir kami. Tapi kalau Mas Alvan nggak ada bukti, semua orang bakal tahu kalau Mas Alvan itu udah ngelakuin penipuan. Serahlah. Pokoknya kalian jangan pernah ada di sini lagi. Gak pernah aku sudi sama kalian bertiga. Fitri, Bapak pergi dulu ya. Bapak mau cari Ridho. Iya, Pak. Bapak pergi dulu. Semoga Ridho bisa ketemu ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ini mobil Pak Tony. Kayaknya pengen diservis. Pak, servis biasa aja. Nanti kalau udah siap, hubungin Pak Tony aja, Pak ya. Permisi, Pak. Iya. Mobil siapa, Pak? Perusahaannya Pak Tony biasa mau diservis, tapi Bapak mau pergi. Ya duluin yang servis dong, Pak. Ngapain sih pergi? Mau ngapain pergi? Cari Ridho. Gak penting. Kayak dia ngasih makan aja. Servis dulu aja, Pak. Benar juga ya. Sekarang kan nggak ada Manto. Biasanya dia yang handle kalau saya pergi. Dan mobil ini bisa terbengkelai. Tony malah kecewa kalau mobilnya nggak berhasil tepat waktu. Pak nggak jadi pergi, Pak? Enggak, Fitri. Keburu ada kerjaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Pak Ruslan. Apa Ridho ada di sini, Pak? Ridho pergi dari kemarin belum pulang. Belum pulang, Pak. Iya, Pak Chandra. Saya nggak tahu Ridho kemana. Mungkin saya mau lapor polisi, Pak Chandra. Iya, Pak. Tapi kalau Bapak lapor polisi pun baru bisa diproses setelah 48 jam, Pak. Ya, tapi saya harus bagaimana, Pak Chandra? Saya udah cari kemana-mana nggak ketemu. Bahkan teleponnya tidak diangkat. Istri saya Aminah sekarang jadi sakit, Pak Chandra. Iya. Ya sudah, Pak Ruslan, tenang aja, Pak. Ada saya di sini. Saya akan bantu Bapak untuk cari Ridho. Tapi sekarang saya pulang dulu, Pak ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Chandra. Fitri, Bapak udah dengar tentang Ridho yang sampai sekarang belum pulang-pulang juga. Kamu yang sabar ya. Mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa menemukan Ridho di mana. Ada apa, Fitri?
Apa kamu tahu sesuatu tentang Ridho? Iya Pak, jadi sebelum kemarin Ridho pergi itu, dia bilang sama aku katanya dia mau ketemu sama keluarganya Pak Harto di rumah sakit. Ada Pak Harto. Ada apa dia mau nemuin Pak Harto ya? Aku kurang tahu Pak, katanya ada yang harus ditanyakan dengan Pak Harto. Sial Bu Fitri. Kasih tahu Pak Chandra. Curiga deh. Gawat nih, Fitri udah tahu. Hah? Nah lagi si Van. Apaan sih nelfon? Halo, Vano. Apaan sih, masih ngantuk ah. Lu denger gua baik-baik. Pak Chandra udah tahu kalau kemarin Ridho nemuin anak Pak Harto di rumah sakit. Apa lo bilang? Kok Papa bisa tahu? Fitri yang ngasih tahu. Kata Fitri sebelum pergi, Ridho izin Fitri mau ke rumah sakit nemuin anaknya Pak Harto. Aduh, terus gimana nih? Bahaya banget kalau Papa sampai tahu kalau kita tuh jalan di balik hilangnya anak bungkut itu. Sekarang lo kasih tahu Arif buat kontrol orang yang pura-pura jadi orang tuanya saat bertemu Pak Chandra. Jangan sampai tahu Pak Chandra. Bisa berabe kita, tamat riwayat kita. Iya, tapi bentar gue mandi dulu. Tadi waktu aku bersama mobilnya Vano, aku nemu handphone ini. Tapi aku nggak tahu ini handphone siapa, bukan handphone kamu kan? Bukan. Udah kamu cek belum? Chatnya, kontaknya. Handphonenya mati, makanya aku nggak tahu ini handphone siapa. Ya udah kamu cas dulu. Ntar kalau nyala, nggak salah aku. Iya deh, oke sayang. Gua mau ngomong sama lo. Tutup intinya. Rick, gua mau lo hubungi orang yang pernah jadi orang tua lo. Buat apa? Urusan gua sama mereka udah selesai. Udah, lo gak usah banyak tanya. Ini keadaan darurat banget. Papa pengen ngobrol sama orang tua lo. Nah, bilang sama orang tua lo kalau Papa telepon jadi angkat. Lo sekarang hubungin mereka. Gua langsung samperin mereka aja. Jadi benar kalau Ridho nemuin Nak Indri kemarin. Kalau Bapak boleh tahu, apa yang Ridho bicarain sama Nak Indri ya? Oh, jadi Ridho nanyain perihal orang tua yang ngerawat si Arif selama ini. Ada apa ya kalau Ridho nanyain soal mereka? Kalau gitu, apa boleh Bapak tahu nomor orang tuanya Arif? Iya. Oke kalau begitu. Bapak selalu berdoa, mudah-mudahan Pak Harto cepat dipulihkan dari komanya. Iya. Ya mudah-mudahan dia cepat sadar ya. Ya terima kasih Nak. Ini nomor telepon orang tua Arif selama ini. Sebaiknya langsung aku telepon. Dia pasti tahu soal Ridho. Ini duit buat lo berdua. Gue cuma minta lo pergi keluar kota. Lo berdua liburan. Terserah deh, mau liburan, buka usaha di sana, pindah sekalian ke sana malah lebih bagus. Sama ganti nomor. Terus kerjaan kami di sini gimana? Kami nggak bisa ninggalin lama-lama dong. Coba lo ambil dulu. Lihat. Banyak kan? Itu duit cukup buat lo berdua liburan lama. Apalagi kalau lo berdua irit, lo bisa nabung. Jadi please, lo keluar kota jangan balik ke sini sampai gue minta.
Kalau kurang, ngomong sama gue. Ntar gue transfer lagi. Arif, ada apa sebenarnya? Kenapa kamu tiba-tiba nyuruh kami liburan keluar kota dan ganti nomor telepon? Iya, ini ada apa semuanya sebenarnya? Gak usah mikir yang macem-macem. Kita kan udah kenal lama kan. Lo berdua berjasa sama gue. Gue utang budi, sekarang gue pengen balas budi. Ya, hitung-hitung karena usaha gue udah berhasil, gue jadi orang kaya. Nggak ada salahnya dong gue nraktir lo berdua liburan. Kalau memang seperti itu, nggak ada masalah. Iya. Lagian kita juga udah lama pengen liburan ke Bali ya, Pak. Betul, memang itu yang kita harapkan. Makasih ya. Makasih. Oke, selamat liburan ya. Jangan lupa ganti nomor. Mulai sekarang nomor itu nggak aktif. Ini mah bukan chargerannya. Pantesan aja nggak bisa masuk. Gimana ya? Oh iya. Kayaknya di ruang tengah ada chargeran untuk handphone ini. Tapi punyanya keluarga Pak Chandra. Tapi apa coba gue lihat dulu ya? Siapa tahu cocok. Aduh, kenapa ya teleponnya Pak Amir ini nggak aktif-aktif? Ada apa sih? Iya, Pak. Halo Arif. Ya gimana kabar orang tua angkat kamu? Papa dari tadi teleponin mereka tapi nggak diangkat-angkat. Ada apa ya? Bapak sama Ibu lagi umroh, Pak. Maaf aku nggak cerita ke Papa. Emangnya kenapa kok Papa tiba-tiba mau nelfon mereka? Iya, semenjak kamu tinggal sama Papa, Papa belum pernah lagi silaturahmi sama mereka. Sebaiknya kita undang mereka untuk makan sambil ngobrol-ngobrol, ya. Ya udah kalau gitu, nanti kalau mereka udah pulang, aku kasih tahu mereka soal ini. Ya udah, nanti begitu mereka pulang umroh, kamu kabarin Papa ya. Oke, Pak, nanti aku kabarin Papa kalau mereka udah sampai. Ya, oke. Gimana, lo udah urus orang tua palsu itu? Udah, Van. Gue suruh mereka keluar kota, gue suruh mereka ganti nomor, beres semua. Lu bener, men. Papa langsung nelfon mereka. Untungnya Papa percaya kalau gue bilang mereka lagi umroh. Untung aja. Untuk sementara waktu kita aman. Tapi tetap, kita harus waspada. Rido tiba-tiba ngilang. Orang tua angkatnya lagi pergi umroh saat Rido cari tahu soal mereka. Ada apa sih sebenarnya ini? Maaf Pak, bukannya saya mau ikut campur. Dari tadi saya lihat Bapak nyariin Mas Rido terus. Iya, kemarin Rido telepon saya ke kantor, tapi saya lagi meeting. Saya telepon balik sampai sekarang nggak diangkat-angkat sama dia. Terus ngilang. Saya khawatir jadinya. Loh Pak, bukannya kemarin Mas Rido datang ke kantor? Emangnya nggak ketemu sama Bapak? Kemarin kapan? Kemarin siang Pak, waktu saya lagi duduk santai di parkiran mobil. Mas Rido sih datang ke kantor buru-buru banget. Tapi saya beli kopi ke kantin, jadi nggak tahu keluarnya Mas Rido kapan. Dul, ayo sekarang kita pergi ke kantor. Baik Pak. Coba kamu lihat rekaman CCTV kemarin siang. Baik, Pak. Ya, Pak. Itu kenapa gambarnya rusak gitu? Iya, Pak. Sepertinya ada sedikit gangguan. Coba kamu percepat, saya mau lihat kapan Rido meninggalkan kantor. Baik. Aneh. Kenapa nggak ada ya? Waktu Rido datang ada gambarnya. Kenapa pulangnya nggak kelihatan? Ada yang aneh kayaknya. Rido menelpon mau membicarakan sesuatu yang penting. Karena aku nggak bisa bicara di telepon,
Dia sengaja datang ke sini buat bicara langsung sama aku. Tapi setelah itu, apa yang terjadi sama Rido? Kenapa setelah datang ke sini Rido seperti menghilang di telan bumi? Pasti udah terjadi sesuatu sama dia. Semoga cocok dia nih chargerannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru nih bisa ke charger. Mila lagi apa sih? Kok handphonenya bunyi terus? Ya lo? Devano, lebih baik handphone ini aku silent, biar nggak ada suaranya. Iya ya. Ya udah, aku masuk sekarang. Ya. Aku harus telepon Rido lagi. Mudah-mudahan nyambung. Ibu. Aduh, coba aku angkat ya. Halo? Rido? Rido? Di mana kamu, Nak? Kok belum pulang? Rido? Siapa ya dia? Kok dimatiin ya? Pa? Papa? Rido? Aku harus kasih tahu Arif. Pa? Fitri? Pa? Tadi Rido teleponnya nyambung, Pa. Rido? Iya. Tapi sekarang mati. Bu, biar aku yang telepon ya. Ya, coba. Si Rido angkat telepon. Nggak mungkin lah. Gak nyambung, Bu. Apa mungkin handphonenya mati kali ya? Iya, tapi tadi nomornya Mama hubungi bisa. Apa mungkin teleponnya jatuh terus diambil orang ya? Bu, Pak. Mungkin handphonenya Mas Rido dicuri orang kali ya? Karena aku udah bilang, Bu. Rido itu kabur. Malas ngurusin bapak sama ibu. Makanya dia nggak angkat telepon. Diam kamu. Bikin runyam aja suasana ini. Yuk, Ma. Mama ke dalam dulu ya. Mama kan lagi kurang sehat. Iya, Bu. Mending Ibu masuk aja biar nanti aku yang telepon Mas Rido ya. Lagian gimana bisa sih? Orang mati angkat telepon. Gentayangan. Lucu. Arif, jadi ini itu handphonenya Rido. HP Rido? Iya. Loh, kamu kenal sama Rido? Iya, aku tahu. Jadi Rido itu dia anak Pak Chandra yang sebenarnya. Dia tahu posisi aku sekarang siapa. Dia mau ngasih tahu Pak Chandra. Ya ternyata handphone Rido sekarang ada di mobil aku. Oh, jadi Devano adalah orang yang sudah mencelakai Rido. Arif, Devano tuh orang yang benar-benar sangat berbahaya. Kamu ingat nggak? Dia itu pernah mau ngebakar aku dan dia pernah ngancam aku. Aku yakin banget dia tuh nggak segan-segan untuk nyakitin kita berdua. Arif, kita harus melakukan sesuatu. Devano benar-benar berbahaya. Iya. Kamu jangan ngelain aja. Papa sebenarnya lagi kemana sih? Terus ngapain? Di sini nggak ada, di rumah nggak ada. Terus katanya tadi telepon Arif. Apa jangan-jangan Papa lagi nyari Rido ya? Iya, Jam.
Jadi cucu saya itu kena penyakit yang langka. Dia itu harus mendapatkan transfusi darah terus-menerus. Ya nanti kalau memang udah sehat, saya pasti bawa ke Singapura. Doain ya. Kasian ya cucu Julia. Mas, kamu mau kemana? Mau pergi ada urusan. Lagi ngapain di sini? Diem juga kan? Mas, enggak. Kamu nggak boleh pergi. Kamu harus di sini. Dokter kan bilang kamu itu harus menjalani beberapa tes, Mas. Tes apa lagi? Darah udah diambil. Lagi kamu telepon juga aku udah langsung datang. Udah. Mas, yang di dalam itu anak kita, Mas. Masa kamu nggak peduli sama sekali? Iya aku tahu di dalam tuh anak kita. Terus mau ngapain? Di sini ada dokter. Aku ngapain? Diem juga kan? Ngapain sih mereka bertengkar? Di sini kan ada teman-teman aku. Bikin malu. Itu kan suaminya Diva ya? Kenapa mereka bertengkar aja? Iya kelihatannya suaminya tidak sayang sama Diva ya. Kok marah-marah terus? Udah deh, mendingan kita pulang aja yuk. Nggak enak, anaknya Julia lagi bertengkar ya. Saya permisi dulu ya Bu ya. Iya, makasih ya. Iya. Makasih. Vano, kamu ini ya, kamu tuh bisa nggak sih jaga sikap kamu? Hah? Kamu udah bikin malu mama depan teman-teman mama. Udah lah, Mah. Kita di sini tuh saling memanfaatkan, Mah. Mama manfaatin aku manfaatin Mama. Apa adanya aja biar mereka semua tahu. Gak usah sok harmonis. Udah cabut. Ajar banget sih. Ngomong sama orang tua, gak ada sopannya sama sekali. Vano. Halo, Ren. Ya, Van. Papa udah balik ke rumah belum? Papa Kayaknya belum pulang deh. Mama pergi kemana ya? enggak tahu. Kenapa emang? Lu nggak tahu? Lu malah diem aja. Papa itu bakal nelpon orang tua palsu lu. Hah? Ingat gak? Lu sampai ketahuan gue selamatin. Sekarang gini, lu lakuin tugas lu. Lu cari Papa sampai ketemu. Ya? Kasih tau gua. Oke. Arif, mau sampai kapan sih kamu dihina terus sama Devano? Kamu kan udah tahu Devano itu orang yang seperti apa. Aku yakin banget dia tuh nggak segan-segan untuk menyakiti kita sama kayak dia menyakiti Rido. Aku harus cari Rido kemana lagi? Nggak ada petunjuk lain yang bisa kugunakan buat menemukan Rido. Astagfirullahaladzim. Bapak nggak apa-apa, Pak? Enggak. Saya nggak apa-apa. Kenapa aku bisa mimpi seperti itu tadi ya? Sepertinya mimpi itu nyata sekali. Kok aku bisa mimpiin Rido lagi dihajar orang? Semoga Rido nggak kenapa-kenapa ya Allah. Rido. Mama? Mama masih demam, Mah. Minum obat ya. Papa kurus dulu ya biar enak minum ya. Rido. Apa-apaan kamu? Pak, saya mau pindah. Kamarnya Mata tuh sempit. Dan mulai hari ini saya tidur di sini. Kamu lihat, ibu mertua kamu lagi sakit. Bukannya kamu ngurusin ibu mertua kamu, malah kamu ngurusin kamar. Ngapain lagi sih Mbak Rina ini? Nah, ini lemari mau saya kosongin aja sih motor barang-barang saya di sini pokoknya. Ya apa sih baju Mbak Rina? Apa sih? Mbak yang apa?
Kurang ajar! Kurang ajar kamu ya! Berani ngelawan saya! Hah? Aku peringatin ya sama Mbak. Sampai Mbak berani ngusir Bapak sama Ibu lagi, aku nggak bakal tinggal diem. Dan bukan cuma ngelempar baju doang di muka Mbak. Tapi mau aku lempar pakai air panas, mau? Sampai aku ngelihat Mbak ngusir Bapak sama Ibu. Segan buat mukanya. Iya. Resek tuh perempuan. Lihat aja. Saya bales dia. Mana lagi Devano nggak ngabarin? Ah. Mas. Itu ya Mas ya, si Fitri nyebelin banget, tau gak sih? Saya kesel banget sama dia. Saya pengen remek-remek dia. Kamu tau gak sih, si Fitri itu sekarang udah berani sama saya tegur dia tadi, dia tegur balik saya. Kesel gak? Kamu bisa gak sih soal perempuan gak kasih ke aku? Kamu aja yang urus sendiri. Bikin pusing aja. Gak level urusan perempuan. Kamu kasih pelajaran sama dia, biar saya gak dikurang ngajarin lagi sama dia. Pusing. Mas. Ih gimana sih, istri lagi ngomel-ngomel juga bukannya dibelain. Malah dicuekin, main jalan aja, ngeselin banget. Gua apain ya tuh si Fitri? Gua apain ya sih? Hah? Lihat aja nanti ya tuh anaknya bener-bener ya. Wah, Papa kemana ya? Apa jangan-jangan nyari Rido lagi? Papa itu kan koneksinya banyak. Dia bisa ngelakuin apa aja buat nyari Rido. WA dari Rido. Siapa lo? Alvan. Gak lucu. Lu gak perlu nelpon-nelpon. Mendingan kita ketemu. Selesai masalah ini. Nggak mungkin loh Rido. Gue yakin banget. Gue kan sama Mas Alvan yang habis ini. Buka! 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 Katanya lo nyuruh gue kesini. Buka, woi! Woi! Ada. Pak, kita bawa Ibu ke rumah sakit aja yuk, Pak. Kasihan Ibu. Tapi Bapak nggak punya uang, Fitri. Ya Allah. Dek, Kakak jangan khawatir ya, biar nanti Van dipijitin, pasti Nenek sembuh. Makasih sayang. Pak, tadi ada yang telepon, ada mobil mogok. Bapak betulin ya. Kalau saya ambil servis ini, uangnya bisa saya pakai buat bawa Aminah ke dokter. Ya, Pak. Ya, Bapak ambil. Nek, Nenek cepat sembuh ya. Nanti kangen main sama Nenek. Ya sayang. Pak, sini aku bantuin, Pak. Mau kemana lo? Aku mau ikut Bapak, Mas. Soalnya kalau Bapak sendirian kasihan. Udah mau malam kan. Lo nggak boleh pergi, nggak boleh kemana-mana.
Mas Alfa, denger ya, aku ini bukan anak buah kamu, jadi kamu tuh nggak berhak nyuruh-nyuruh aku. Lu sengaja ya? Wah, lu ya. Nah, itu kita cangcimen. Fitri, kamu di rumah aja ya. Tapi Pak, aku mau ikut Bapak, aku mau bantuin Bapak. Fitri, lebih baik kamu jagain ibu ya. Kamu jangan kemana-mana. Kamu kan tahu apa yang bisa mereka lakukan terhadap ibu. Ya. Yuk, Bapak jalan dulu ya. Udah, biar Bapak yang jalan. Hati-hati ya Pak. Duh, mana sih ini montir lama banget di telepon, gak dateng-dateng. Dingin lagi mau hujan. Bapak montir yang tadi saya telepon ya? Iya, Pak. Aduh, lama banget sih Pak datangnya. Iya, Pak, saya bukan orang sini, jadi saya masih cari-cari alamatnya, Pak. Udah Pak, gak usah banyak alasan. Mendingan Bapak cepetan beresin mobil saya. Iya, Udah mau hujan nih Pak. Bentar, Pak. Cepet ya Pak. Lama banget sih Pak, aduh. Ini udah keburu hujan nih Pak. Bentar lagi, Pak, sabar, Pak. Bisa nggak sih Pak? Aku hanya Udah cepetan. Kejar waktu nih Pak. Ayah, di saat ku kehilangan arah, aku hanya mengingatmu. Ayah, jika aku telah jauh darimu. Saya harus bisa menyelesaikan mobil ini, biar bisa bawa Aminah ke dokter. Kau tak pernah Pak, coba dinyalain. Oke Pak. sebagai penumpang. Pak, mobilnya udah bagus nih, udah nyala Pak. Makasih ya. Kau berikan aku Pak, ongkos perbaikannya belum? Ongkosnya tadi sudah saya transfer Pak sama bos Bapak. Makasih ya Pak. Udah selesai sampai di sini Pak. Makasih Pak. Kurang ajar banget itu anak. Dibela-belain sampai dingin-dingin begini untuk biaya ibunya sakit. Ternyata uangnya sudah diambil. Jika aku telah Ada dia. Sekarang kamu pakaiin kacamata ini ke Devano, jadi seakan-akan dia itu masih sadar. Sama jangan lupa dibuka ya kancingnya yang paling atas. Oke, berani? Adelia, sekarang kamu rebahan di samping Devano. Jadi seakan-akan kalian berdua itu habis tidur bareng. Jangan lupa pakai selimut ya. Selimutnya harus Iya, benar-benar. Jadi Isang yuk. Oke, bagus. Cukup ya? Cukup, cukup.
Pesan yang seakan-akan dari Rido udah aku hapus. Jadi semuanya udah aman. Devano udah nggak akan bisa ngelak lagi. Alvan! Alvan! Ada apa sih, Pak? Mana anak itu? Anak itu sudah ngambil uang Bapak dari hasil servis yang Bapak perbaikin tadi. Ya ampun, kok bisa, Pak? Iya. Dia sudah telepon sama orang itu, uangnya ditransfer ke sana. Padahal Bapak udah capek-capek sampai kedinginan. Dasar anak durhaka. Terus sekarang gimana kita bisa bawa ibu ke dokter, Pak, kalau misalnya uangnya diambil sama Mas Alvan? Alvan! 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 Keluar kamu! Mas. Bapak kamu berisik banget sih malam-malam gini. Udah tau orang lagi tidur, nggak bisa tenang banget. Aduh. Alvan! Keluar kamu! Dobrak ini pintu! Mas, buruan keluar. Saya nggak mau pintu didobrak, nanti tidurnya nggak tenang. Cepetan. Iya. Barangan aja. Lelet banget sih. Apaan sih? Mana uang servis tadi? Servis apaan sih? Nggak ada. Uang yang ditransfer sama orang yang servis mobil. Uang itu buat pengobatan ibu, tahu nggak kamu? Kalian tuh ya bener-bener keterlaluan sama Bapak. Kalian semua keluar dari sini. Ganggu aja. Bapak tidak akan keluar kalau tidak dapat uang itu. Udah, Pak. Bapak tenang aja ya, biar nanti aku yang nyari uangnya. Kalian taruh di mana uangnya? Siapa kamu? Hah? Siapa? Berani-berani nyentuh barang saya. Jangan sopan kamu ya. Hah? Ini semua barang saya. Awas kalau tangan kamu nyentuh barang. Terus kalau misalnya aku sentuh kenapa? Mau ngelarang? Mau marah? Nggak bisa. Mbak pikir aku takut sama Mbak? Mas, kamu jangan diem aja dong. Masa barang-barang kita digeledah? Kamu lama-lama kurang ngajar. Kalian bikin saya takut sama kamu. Mas, sekarang juga usir mereka. Usir mereka semua ini, Mas. Saya mau tidur. Ini ya. Nih, uang ini. Nih. Tuh, dah. Kuat. Keluar. Hei, yang sopan kalau ngasih uang sama Bapak. Ini adalah hasil jerih payah Bapak. Hasil keringat Bapak. Dan ini uang halal, tahu? Berisik. Keluar. Istri saya sakit apa? Dan nggak parah kan? Enggak kok, Pak. Ibunya terlalu banyak pikiran aja, sehingga kondisi badan jadi drop. Nanti saya akan kasih vitamin. Tapi ingat ya, Bu, Ibu jangan terlalu banyak pikiran. Ibu harus bisa lebih rileks. Tuh kan, Bu. Ibu denger kan apa kata dokter? Ibu itu harus tenang, nggak boleh banyak pikiran. Dan harus banyak istirahat juga. Ya, Bu? Gimana aku bisa tenang kalau sampai sekarang anakku Rido belum juga ketemu? Gak ada seorang ibu pun yang bisa tidur nyenyak, sedangkan anaknya entah di mana. Bagaimana keadaannya? Ini kan kamar gua. Perasaan gua lagi ada di depan kamar hotel, kenapa gua ada di sini ya? Ini kan kamar gua. Waktu di kamar hotel depan. Kenapa gua nggak inget apa-apa ya? Habis itu kejadian apa ya? WA dari Rido nggak ada sih. Nggak, gue yakin Rido WA gue buat ngajak ketemuan kok. Nggak ada sih. Wih, apa-apaan nih? Nggak mungkin WA-nya Rido tiba-tiba hilang, nggak mungkin. Iya Pak Ruslan, apa Rido udah pulang Pak? Belum
Pak Chandra. Apa Pak Chandra punya petunjuk soal Ridho? Iya, kemarin saya udah kirimkan beberapa orang terbaik saya untuk cari Ridho. Tapi sampai sekarang belum ada laporan balik ke saya. Begitu saya dapat laporan, saya segera hubungin Pak Ruslan. Baik Pak Chandra, terima kasih. Iya Pak. Seperti dugaan gua, Papa pasti ngerain orang buat nyari anak pungut itu. Tapi sayangnya, orang mati itu nggak mungkin bisa bangkit lagi. Apa? Ya. Mama kelihatan lebih sehat deh. Kalau Mama tidak banyak pikiran, pasti pulihnya lebih cepat, Ma. Pak, apa sudah ada kabar dari Pak Chandra? Gimana Pak? Ridho sudah ketemu apa belum? Bu, Pak, gimana kalau kita turun tangan sendiri aja, Bu? Jadi kita nggak mengharapkan satu pertolongan dari Pak Chandra. Iya Pak, Fitri benar. Kita cari aja yuk. Iya Pak, soalnya Mas Ridho ini udah hilang 2 kali. Aku takut terjadi apa-apa sama Mas Ridho, Pak. Iya benar, Fitri. Lebih baik kita cari Ridho sama-sama. Hah? Perasaan bener tuh kamarnya. Maaf Pak, kenapa ya Bapak ketok-ketok kamar itu? Mbak, yang di kamar itu siapa sih, Mbak? Kamar itu kosong Pak. Setelah semalam Bapak check out, kamar itu sampai saat ini belum ada yang isi. Saya check out. Mbak jangan sembarangan ngomong ya, Mbak. Bapak Devano kan? Iya, saya Devano. Saya nggak mungkin booking kamar ini, Mbak. Kemarin Bapak datang ke sini menginap di sini dan Bapak juga check in atas nama Bapak sendiri. Setelah itu Bapak juga membawa seorang perempuan ke sini, Pak. Mbak, Mbak jangan ngarang nih, Mbak. Nggak mungkin saya bawa perempuan ke sini, Mbak. Gila, Mbak. Ada uang untuk kamu. Kamu harus mengerjakan sesuai dengan ajaran yang kita kasih. Kalau kamu kerjanya bagus, uangnya akan kita tambah. Oke, Bu? Jangan sampai ketawa. Ibu sama Bapak cari Mas Ridho di rumah sakit ya, Bu. Biar nanti aku yang akan ke kantor polisi. Karena udah lebih 48 jam, jadi aku harus lapor ke polisi, Bu. Fitri, kenapa kita harus ke sana? Belum tentu Ridho ada di rumah sakit. Walaupun dia menghilang, tapi dia baik-baik aja kok. Siapa tahu ada di sana, Ma. Kita harus mencari Ridho ke semua tempat, Ma. Pak, kan aku udah bilang sama ibu sama bapak. Ridho itu udah kabur. Males tinggal di sini ngurus bapak sama ibu. Ngapain? Bu, Pak, mendingan kita pergi sekarang aja yuk. Nanti kalau misalnya aku udah selesai laporan, aku akan nyusul. Iya, Fit. Bapak pergi dulu ya. Nanti kalau ada kabar dari Ridho, Bapak kabarin kamu. Yuk, Ma, kita pergi. Si Fitri mau lapor polisi. Gawat nih. Gue harus telepon Fanny. Angkat. Ya Allah, aku sebenarnya nggak berharap menemukan Ridho di sini. Tapi gimana lagi? Aku benar-benar penasaran. Aku harus cari ke semua tempat. Mbak, ada pasien namanya Ridho nggak? Mungkin ada di kamar mana gitu. Tunggu bentar ya, Pak. Maaf, atas nama Ridho tidak ada, Pak. Makasih, Mbak. Mari. Gak ada sih, Pak. Kita cari kemana ya, Pak? Kita jangan putus asa, Ma. Kita cari tempat lain lagi ya.
Vita. Ibu, Bapak. Vita. Vita, Bapak merasa mimpi, Fit. Selama ini kita menganggap kamu sudah meninggal. Ya udah, kita cari tempat duduk yuk, biar kita bisa ngobrol-ngobrol, Pak. Gitulah Bu, Pak. Ya Allah, Fit. Kamu sudah banyak penderitaan. Alhamdulillah, kamu masih selamat. Bu, Pak. Maafin Vita ya. Kalau Vita jadi ngerepotin Ibu sama Bapak. Ya, gak apa-apa, Fit. Fit, yang penting kita bisa berkumpul lagi sama Rido ya. Iya, Fit. Kita cari Rido sama-sama yuk. Ibu masih belum bisa tenang kalau Rido belum diketemukan. Iya Bu, Pak. Kita sama-sama cari Rido ya. Iya Pak, udah 24 jam lebih aku kehilangan suami aku. Kriteria dia itu tingginya 170 cm, dari warna kulitnya putih, dia agak sedikit berisi, agak sedikit bewokan juga. Assalamualaikum, Ma. Diva. Waalaikumsalam, sayang. Iya. Gimana keadaan Nur? Tadi si dokter bilang udah menetapkan jadwal 2 minggu lagi Nur akan dibawa ke Singapura. Ini bentar lagi juga Diva akan ke rumah sakit. Ya udah kamu istirahat bentar nih. Yang penting ada perkembangan ya buat Nur ya. 2 minggu lagi anak gue dibawa ke Singapura. Berarti mereka udah nggak butuhin gue lagi. Gue harus dapetin sesuatu dalam waktu seminggu. Gue nggak mau ditendang gitu aja tanpa bawa apa-apa. Ada yang cariin kamu di depan. Siapa? Aku kurang tahu siapa, cuman dia masih nungguin sih di depan. Lain kali tanya dulu siapa. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Tega-teganya kamu sama aku, Mas. Lo apaan sih? Nampar-nampar gue lo? Kamu tuh jelas-jelas sudah ngehamilin aku dan kamu main tinggalin aku kayak gitu aja. Hamil?
Pak, Bu, di depan ada perempuan nyariin Devano. Tadi sih saya juga lihat dia tuh nampar Devano gitu, Pak, Bu. Ada apa? Siapa yang nampar? Kurang tahu, Pak, tapi masih di depan sih perempuannya. Coba kita lihat ya. Ya udah, yuk. Kamu tuh bener-bener cowok gak tanggung jawab. Kamu pembohong. Lu gila apa? Udah lu keluar. Ada apa sih ini? Vano, apa lagi sih yang kamu perbuat? Hah? Ada apa lagi nih, Devano? Jangan bohong kamu. Mas, siapa perempuan ini, Mas? Saya istrinya Mas Vano, juga ibu dari anaknya. Mas, istri, anak. Kamu bener-bener laki pembohong, Mas. Kamu bilang sama aku kalau kamu tuh single. Tapi apa? Ternyata kamu udah punya keluarga. Aku tuh bodoh ya bisa percaya sama kamu. Kamu emang bener-bener pembohong. Ngomong apa sih nih cewek? Maksudnya apa lagi? Kenal juga enggak. Kalau udah kayak gini kondisinya, Diva pasti bisa nyerahin Vano. Vano akan diusir dari rumah ini, dan dia nggak akan bawa uang sepeser pun dari keluarga ini. Benar banget. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus tanggung jawab, Mas. Kamu harus tanggung jawab. Tanggung jawab apa sih? Gua gak kenal sama lo. Udah pergi sana lo. Sana pergi. Mbak, apa Mbak masih mau punya suami kayak dia? Cowok nggak bertanggung jawab, cowok hobi main cewek. Buat apa Mbak punya suami kayak dia? Cerain aja, usir dari rumah kalau perlu. Gak usah kasih dia apa-apa. Aku yakin setelah ini pasti dia akan ngemis-ngemis minta kembali sama saya. Bisa jaga mulut lo nggak? Jangan sembarangan ngomong lo. Mas, kamu tuh emang gak tahu diri ya? Apa sih kenal juga enggak? Udah cukup, Mas. Aku gak mau dengar omong pasal kamu lagi. Udah cukup. Makin jelas kamu. Gak ada baik-baiknya kamu jadi orang. Jadi laki gak tanggung jawab. Vano, sekarang kepercayaan Mama juga udah habis. Dulu memang Mama percaya sama kamu. Kamu ternyata kayak gini. Perbuatan kamu sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Apa sih mah kenal juga enggak sama dia mah? Sampai lagi. Kamu. Sial. Gara-gara tuh cewek. Sini lo, bukan lo, hah? Siapa sih lo? Gua gak kenal sama lo. Kok lo ngomong gitu depan istri gua sama mertua gua? Siapa yang nyuruh lo? Dibayar berapa lo? Hah? Kamu mau bukti? Bukti apa, hah? Ini buktinya. Gue yakin pasti ada ngerjain gue. Lihat aja. Ketahuan siapa orangnya, pasti gue balas. Bikin teh buat ibu. Biasanya kan ibu jam segini suruh minum teh. Biasanya jam segini Fitri bikin ibu teh. Tapi kali ini biar aja saya yang buat. Karena saya punya teh spesial buat ibu supaya ibu merasa gatal-gatal badannya. Apalagi ibu sekarang udah tua, udah lemah. Mudah-mudahan aja dia nggak kuat nahan gatalnya. Dan
Akhirnya saya Mas Alvan hidup tenang bebas tanpa gangguan mereka. Ini dia bumbu spesialnya. Sekarang teh ini saya taruh di sini dan nanti saya panggil Fitri untuk ngambil teh ini. Jadi kalau sampai ada apa-apa, Fitri akan kena. Yang manisnya di sini. Wah, haus banget gua. Ada teh nih. Ada yang punya tapi. Bodoh ah, kombat haus. Loh, ini kok udah diminum tehnya? Siapa yang minum? Wah, jangan sampai Mas Alvan yang minum. Mas! Nggak jadi gatal-gatal sih, badan gue perasaan udah mandi. Air ini gak bagus nih. Mas, kamu kenapa? Badan aku gatal-gatal, kenapa ya? Kamu nggak minum teh yang ada di meja kan? Ya aku minum lah, enak tuh, bagus. Aduh, nggak mungkin. Nggak mungkin gimana? Mas, itu teh saya buatin untuk ibu, dia saya kasih bubuk gatal. Wah, gila kamu ya, pantasan aja aku gatal-gatal. Ya salah kamu lah, lagian semua juga apa mau diembat. Baik, kau punya rencana tuh bilang-bilang dong. Udah sekarang ke dokter biar nggak tambah parah, cepetan. Udah. Ya, halo Pak. Halo Pak, apa ada perkembangan mengenai Ridho anak saya Pak? Belum Pak, tapi saya sudah berkoordinasi dengan tim personil kami untuk menyebar ke lapangan. Nanti kalau sudah ada perkembangannya, saya beritahukan ke Bapak. Baik Pak, saya tunggu kabarnya ya Pak ya. Terima kasih. Ya Allah, tunjukkan di mana keberadaan Ridho sekarang. Kesian istriku ya Allah. Dia sampai sakit karena memikirkan Ridho. Mama mimpi apa, Ma? Mama mimpi apa? Mama mimpi Ridho, Pak. Mama mimpi Ridho ada di salah satu sungai. Ayo kita ke sana. Bu, mau kemana? Pak, ada apa sih? Fandi. Fandi mau kemana? Fandi jangan ikutan nih, Fandi di sini aja ya. Dul, putar balik. Kita ke gudang itu. Baik, Pak. Stop di sini. Ridho,
kenapa tiba-tiba aku ngebayangin Ridho dikejar orang dan hanyut di sungai. Apa ini petunjuk darimu ya Allah? Astagfirullahaladzim. Ridho. Fit, kamu kenapa? Bu, saya benar-benar dapat firasat yang gak enak tentang Ridho, Bu. Bu, saya boleh minta izin libur gak, Bu? Saya benar-benar pengen cari tahu sebenarnya apa yang terjadi sama Ridho. Yaudah, ya nggak apa-apa. Tapi kamu hati-hati ya. Makasih banyak ya, Bu. Ya. Saya pergi dulu ya, Bu. Permisi, Bu. Masih gatel-gatel sih, mana udah disuntik tadi ke dokter ah. Ya sabar kali Mas, mana ada langsung sembuh sekaligus. Gara-gara kamu nih. Ngasih teh dalamnya begituan. Ah, Kok saya sih? Ada juga kamu yang salah, minuman orang kamu membat begitu aja. terus gimana nih? Ah, badan aku malah perih banget lagi gatel-gatel. Fadi jangan deket. Nanti ketularan apa-apa. Emang papa sakit apa, Ma? Gak usah banyak nanya, pokoknya jangan deket-deket. Begitu sih kamu? Ya iyalah, daripada Fadi ketularan gimana? Nanti semakin ribet. Lo harus balik. Apaan? Lu kenapa lo? Makasih lo, bye lo. Udah sini lah. Jijik banget gue ngeliat lo. Om Fano jangan dekat-dekat papa, nanti penyakitnya menular loh Om. Iya, Fandi juga nggak boleh deket-deket sama papa, nanti ketularan. Ngomong apa lo? Ngajarin anak gue? Ini kan tasbih yang biasa dipakai Ridho. Kenapa bisa ada di sini ya? Berarti Ridho pernah ada di tempat ini sebelumnya. Ridho! Ridho! Ridho, kamu di mana? Ridho! 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 Mah! Bu! Mah! Bu, tunggu, Bu! Mah! Ridho! Ridho! Mah! Mah! Bu! Tunggu, Mah! Ayo sini Fadi, ikut mama ke dalam aja yuk. Yuk. Cepet banget. Udah lo situ aja. Udah situ aja. Lo lagi ngapain lo nyamperin gua? Ada butuh apaan? Ada yang mau gue obrolin nih. Ah, di luar. Jangan ngajak lo. Ridho! 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 Kemana kamu, Nak? Ridho! Ibu! Suara ibu. Ya Allah. Bu. Ibu. Mama.